Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Alifia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah yang berkuasa selama 5,5 abad adalah salah satu pemerintahan dalam sejarah Islam yang sangat mementingkan usaha perkembangan peradaban Islam. Telah banyak sekali prestasi yang ditorehkan pada Daulah Abbasiyah ini, seperti perluasan wilayah, pengembangan ilmu pengetahuan, hingga seni bangunan dan arsitektur. Kemajuan pertama yaitu pengembangan ilmu pengetahuan. Pada periode awal pemerintahan, Daulah Abbasiyah ini memiliki khalifah-khalifah yang mempunyai perhatian besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, seperti Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau dikenal sebagai seorang khalifah yang cinta ilmu pengetahuan sehingga harta dan kekuasaannya dimanfaatkan untuk pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ini secara langsung meminta kepada para ilmuwan untuk secara serius mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk kemaslahatan umat manusia. Kerjasama yang apik antara ilmuwan dengan pemerintahan ini melahirkan ilmuwan muslim dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti kedokteran, filsafat, kimia, botani, astronomi, matematika, dan lain sebagainya. Faktor yang menyebabkan ilmu pengetahuan ini berkembang pada masa Daulah Abbasiyah ini yang pertama adalah terjadinya asimilasi budaya, bahasa, pengetahuan antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya. Yang kedua, gerakan penerjemahan berbagai ilmu pengetahuan dari bahasa asalnya ke dalam bahasa Arab. Gerakan penerjemahan ini berlangsung sejak Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur hingga Khalifah Harun Ar-Rasyid. Buku-buku klasik Romawi dan Yunani yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu filsafat, astronomi, farmasi, dan seni budaya dialihkan ke dalam bahasa Arab. Yang ketiga yaitu pendirian pusat studi dan kajian yang diberi nama Baitul Hikmah. Tempat ini bukan saja hanya menjadi pusat studi orang-orang di wilayah Baghdad, tetapi hampir dari seluruh penjuru dunia. Yang keempat yaitu pembentukan Majelis Munadharah pada masa Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Majelis ini menjadi pusat kajian yang mengupas segala persoalan hukum keagamaan. Kemajuan yang kedua yaitu pada bidang penertiban administrasi dan pemerintahan. Usaha membangun peradaban emas juga terjadi pada bidang administrasi pemerintahan Daulah Abbasiyah. Yang pertama yaitu pengangkatan wazir atau perdana menteri yang bertugas untuk membantu khalifah dalam menjalankan roda pemerintahan. Wazir ini dibantu oleh beberapa departemen. Yang pertama, Diwanul Kharij, Departemen Luar Negeri, Diwanul Ziman, Departemen Urusan Negara, Diwanul Jundi, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Diwanul Akaroh, Departemen Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum, dan Diwanul Rasail, Departemen Pos dan Telekomunikasi. Yang kedua yaitu pengangkatan Roisul Kitabah atau Sekretaris Negara yang memimpin Diwanul Kitabah dalam menjalankan tugasnya. Roisul Kitabah ini dibantu oleh beberapa katib atau beberapa sekretaris. Yang pertama, Katib Rosail, Sekretaris Bidang Persuratan, Katib Khoroj, Sekretaris Bidang Perpajakan dan Kas Negara, Katib Jundi, Sekretaris Bidang Kemiliteran dan Pertahanan, Katib Qodok, Sekretaris Bidang Hukum dan Perundang-undangan, dan juga Katib Syurtah, Sekretaris Bidang Kepolisian dan Keamanan Sipil. Yang ketiga yaitu pengangkatan kepala daerah untuk menjaga daerah wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh gubernur atau amir. Untuk memudahkan koordinasi antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, maka di bawah gubernur ini dibentuk pemerintahan yaitu pemerintah desa atau Qaryah yang dipimpin Syaikul Qaryah, kepala desa. Yang keempat yaitu pengangkatan Mahkamah Agung yang menangani beberapa bidang hukum seperti Al-Qadhi. Al-Qadhi ini menggali perkara hukum agama saja, hakimnya disebut Qadhi. Yang kedua Al-Hisbah menggali perkara umum baik pidana maupun perdata, hukumnya disebut Al-Muhtasib. Dan yang ketiga An-Nazar fi Mazalim, yaitu pengadilan tingkat banding setelah dari pengadilan Al-Qadhi.
atau Al-Hizbah. Hakimnya disebut Shahibul Mazalim. Kemajuan yang ketiga yaitu pada bidang politik dan militer. Dalam bidang politik, Daulah Abbasiyah ini menjalin hubungan persahabatan yang sangat baik dengan negara-negara lain. Yang pertama, menjalin kerjasama politik dengan Raja Frank di wilayah Andalusia atau di Spanyol. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi meluasnya pengaruh Daulah Umayyah. Yang kedua, menjalin hubungan dengan Afrika Barat. Tujuannya adalah untuk menambah kekuatan dan kekuasaan Abbasiyah di Baghdad dan di Irak. Yang kedua yaitu pada bidang militer, Daulah Abbasiyah ini pernah mencapai profesionalisme militer yang terjadi pada periode pertama dan periode kedua pemerintahannya. Sekitar 100 tahun lamanya, kebijakan politik dan militer ini sepenuhnya ada di tangan Daulah Abbasiyah, tanpa dipengaruhi oleh bangsa apapun. Ada 4 periode kepemimpinan Daulah Abbasiyah dalam mewujudkan kemandirian politik dan militer. Periode yang pertama pada tahun 750 sampai 847 Masehi, kebijakan militer yang diambil pada periode ini merupakan usaha para khalifah dalam memberikan landasan pemerintahan yang tangguh dan militer yang kuat. Yang kedua, pada periode kedua tahun 847 sampai 946 Masehi, periode dan kebijakan politik Daulah Abbasiyah ini banyak dipengaruhi oleh orang-orang Turki. Hal ini mengakibatkan banyak orang Turki yang menduduki posisi tinggi dalam jabatan militer Daulah Abbasiyah. Orang-orang Turki yang menduduki posisi tinggi tersebut tidak dapat dikendalikan. Mereka mampu mengontrol kekuasaan, bahkan banyak gubernur dan panglima tentara yang menyatakan diri sebagai khalifah. Dari sini perpecahan Daulah Abbasiyah mulai tampak. Yang ketiga yaitu pada periode ketiga pada tahun 946 sampai 1094 Masehi, munculnya kekuatan politik dari Bani Buwayhi yang beraliran Syiah. Mereka dapat mengontrol pemerintahan Daulah Abbasiyah, bahkan mampu menekan Khalifah Abbasiyah pada saat itu. Khalifah Abbasiyah pada saat itu yaitu Khalifah Al-Mustaqfi. Bani Buwayhi ini menekan Khalifah Al-Mustaqfi untuk menjadikannya sebagai Amirul Umara atau panglima tentara. Sejak saat itulah Khalifah Daulah Abbasiyah ini tidak lagi memiliki kekuasaan penuh karena roda pemerintahannya dipengaruhi oleh dominasi Bani Buwayhi. Periode yang keempat yaitu pada tahun 1094 sampai 1258 Masehi, pemerintahan Daulah Abbasiyah dibawa kendali orang-orang Saljuk dari Turki. Mereka mampu menghilangkan domisili Bani Buwayhi yang berkuasa lama dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Selama periode inilah Bani Saljuk berhasil mengambil alih kekuasaan dan jalannya roda pemerintahan dari tangan khalifah. Roda pemerintahan Daulah Abbasiyah tidak lagi berada di tangan khalifah yang sah. Para khalifah Daulah Abbasiyah hanya diperkenankan untuk mengurusi persoalan-persoalan agama saja. Khalifah Daulah Abbasiyah ini hilang pada tahun 1258 Masehi saat tentara Mongol yang dipimpin Hulu Wuhan memporak-porandakan kota Baghdad sebagai pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah. Kemajuan yang keempat yaitu pada bidang ekonomi. Peningkatan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi pada masa Daulah Abbasiyah ini sebenarnya telah dimulai saat Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur berkuasa, karena beliau merupakan tokoh utama dari peletak dasar ekonomi Daulah Abbasiyah. Beliau yang memiliki sikap tegas, adil, bijaksana, mampu membawa Daulah Abbasiyah ini semakin maju dalam berbagai bidang. Kemajuan sektor ekonomi Daulah Abbasiyah disebabkan oleh usaha-usaha para khalifah yang mendorong kemajuan dalam sektor perdagangan. Yang pertama pada sektor perdagangan. Perekonomian masyarakat pada masa Daulah Abbasiyah meningkat saat Khalifah Al-Mahdi memerintah. Karena adanya hubungan luar negeri Daulah Abbasiyah dengan kerajaan-kerajaan lain yang telah membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menambah kas negara.
Kota Basrah menjadi pelabuhan penting karena menjadi tempat transit antara timur dan barat. Selain itu, ada juga pelabuhan Damaskus dan dermaga Kufah. Seiring dengan berjalannya waktu, maka terjadilah peningkatan pada sektor tambang, pertanian, dan industri. Yang kedua yaitu pada sektor perindustrian. Khalifah Daulah Abbasiyah ini memiliki perhatian yang sangat besar dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Untuk itu, mereka aktif mendorong kemajuan sektor perindustrian. Para khalifah menganjurkan masyarakatnya untuk berlomba-lomba dalam industri dan pengelolaan. Maka banyak sekali kota yang dibangun untuk pusat perindustrian, seperti kota Basrah yang menjadi pusat industri gelas dan sabun, kota Kufah menjadi industri tekstil, dan industri pakaian dari sutra bertempat di kota Damaskus yang menjadi kerajinan sutranya berada di Khazanstan, dan kota Syam menjadi pusat industri keramik dan gelas ukir. Selanjutnya yaitu pada sektor pertanian. Pembangunan kanal, bendungan, irigasi, dan terusan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan petani yang hasilnya mampu meningkatkan produktivitas para petani dan kualitas hasil panennya. Sebagai contoh, pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, istri khalifah tersebut yaitu Ratu Zubaidah menyaksikan penderitaan rakyat akibat kemarau panjang dalam kunjungannya di Makkah dan di Madinah. Atas usulan dari Ratu Zubaidah tersebut, maka khalifah membangun sebuah bendungan dan terusan yang dapat mengalirkan air ke ladang-ladang dan untuk kebutuhan hidup para petani, sehingga kehidupan masyarakat di dua kota tersebut yaitu kota Makkah dan di Madinah semakin sejahtera. Untuk mengenang jasa Ratu Zubaidah tersebut, bendungan itu diberi nama Bendungan Zubaidah. Kemajuan yang kelima yaitu pada seni budaya. Peradaban Islam dalam bidang seni budaya, sastra menjadi puncak kejayaan pada masa Daulah Abbasiyah. Kota Baghdadlah yang menjadi kota pusat studi ilmu, seni, dan sastra. Kemajuan ini disebabkan karena proses asimilasi atau pertemuan budaya antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya, apalagi setelah kegiatan penerjemahan berbagai buku dari bahasa Yunani, India, Byzantium, dan Persia ke dalam bahasa Arab. Perkembangan peradaban yang dapat diidentifikasikan dalam bidang seni budaya dan sastra meliputi yang pertama seni arsitektur. Pada seni arsitektur ini sangat digemari oleh para khalifah karena seni arsitektur ini sangat berguna untuk keperluan membangun gedung, masjid, istana, madrasah, serta kantor pemerintahan. Khalifah Abbasiyah tidak segan-segan mendatangkan arsitek-arsitek dari Bizantium, Yunani, Persia, dan India untuk sekedar mendesain bangunan dan mengajarkan seni arsitektur bangunan kepada orang Abbasiyah. Bukti dari kemajuan peradaban seni arsitektur ini masih dapat ditemukan sampai saat ini. Dari keindahan gedung istana, masjid, madrasah, atau kantor pemerintahan sebagai peninggalan Daulah Abbasiyah. Yang kedua yaitu seni tata kota. Seni tata kota dan arsitektur pada masa Daulah Abbasiyah bernilai sangat tinggi. Banyak bangunan dari kota yang dibangun dengan teknik tata kota yang berseni tinggi. Di antara kota itu yaitu kota Baghdad dan kota Samarra. Dalam kota Baghdad ini dibangun pada tahun 763 Masehi pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Pembangunan kota ini melibatkan 100.000 orang ahli bangunan yang terdiri dari arsitek, tukang batu, tukang kayu, pemahat, pelukis, dan lain sebagainya yang didatangkan dari Suriah, Iran, Basrah, Masail, Kufah, dan daerah-daerah yang lainnya. Biaya pembangunan ini mencapai 4.833.000 dirham. Kota Baghdad dibangun berbentuk bundar sehingga disebut kota bundar atau Al-Mudawwarah. Di tengah kota Baghdad juga dibangun istana khalifah yang diberi nama Qasrul Dahab atau istana emas yang melambangkan kemegahan dan kejayaan.
Di samping istana juga dibangun pula Masjid Jami Al-Mansur. Yang kedua yaitu pada kota Samarra. 5 tahun setelah kota Baghdad mengalami kemajuan, Khalifah Al-Mustahmim Billah membangun kota Samarra. Di dalam kota ini terdapat istana yang indah, megah, masjid raya, taman kota, dan juga terdapat alun-alun untuk memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan juga dibangun pula pusat-pusat pembelanjaan dan pusat-pusat pelayanan publik. Selain pembangunan di kota-kota tersebut, 2 kota suci umat Islam yaitu Makkah dan Madinah juga tidak terlepas dari sentuhan seni arsitektur. Seperti di Masjidil Haram yaitu di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Kemajuan yang keenam yaitu pada bidang seni sastra. Dunia sastra mencapai puncak kejayaan pada masa Daulah Abbasiyah. Kota Baghdadlah yang merupakan pusatnya para penyair dan sastrawan. Bahkan hampir seluruh khalifah Abbasiyah menyukai sastra. Berikut adalah beberapa penyair dan sastrawan yang terkenal pada saat itu. Yang pertama Abu Atiyah, yang kedua Abu Nawas, yang ketiga Abu Tamam, yang keempat Al-Bukhturi, dan yang kelima Al-Mutanabbi. Kota Baghdad juga terkenal dengan kisah yang melegenda di kalangan umat Islam yaitu cerita tentang 1001 malam atau Alfu Lailah wa Lailah yang ditulis oleh Mubashir Ibnu Fatih. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Sylvia Fitri Munawaroh.